Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama KPU Kota Podcast KPU Kota Pasuruan, belajar bareng KPU. Bersama saya pemateri dari KPU Kota Pasuruan, Pak Hasan Asuro, Divisi Hukum dan Pengawasan. Langsung saja, apa yang kita bahas kali ini? Kita membahas mengenai uniknya kepemimpinan KPU Kota Pasuruan. Bagaimana uniknya itu kita akan bahas, langsung bertanya dengan Divisi Hukum KPU Kota Pasuruan, Bapak Hasan. Untuk keunikan Pak Hasan, kira-kira apa sih yang membedakan antara KPU Kota Pasuruan dengan lembaga-lembaga yang lain, Pak Hasan? Baik Pak Nanang, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Nanang, terkait dengan KPU Kota Pasuruan, KPU ya, KPU secara keseluruhan, bahwa di KPU ini ada perbedaan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, karena mungkin yang lain cukup dengan satu kepala, satu kepemimpinan gitu kan. Nah, di KPU ini uniknya adalah dipimpin oleh beberapa personil orang gitu kan, personil orang. Mungkin saya contohkan komisioner lah. Di sini ada komisioner dan ada sekretaris gitu kan. Nah, kalau di KPU Kabupaten Kota itu ada 5 komisioner ya kan, dan 1 sekretaris gitu kan. Nah, di provinsi ada 7 komisioner, juga ada sekretaris. Begitu pula di KPU RI ada 7 komisioner KPU RI dan sekjen. Nah, bagaimana dalam pengambil keputusan karena banyaknya pimpinan seperti ini? Ini yang membedakan, Pak ya? Iya, ini yang membedakan. Jadi di KPU itu ada namanya rapat pleno. Rapat pleno. Jadi rapat pleno itu adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang ada di KPU. Jadi begitu Pak Nana. Lantas rapat pleno apa saja Pak yang bisa diputuskan di rapat pleno itu, Pak? KPU setidak-tidaknya memiliki 3 jenis rapat pleno. Ada 3 ya kan? jenis. Yang pertama itu ada namanya rapat pleno tertutup. Nah, rapat pleno tertutup ini dihadiri oleh komisioner, ya, juga dapat mengundang sekretaris. Jadi satu. Contohnya adalah pengambil keputusan penentuan ketua di ketua KPU misalkan seperti itu, atau mengambil keputusan hal-hal yang penting lainnya. Itu kalau rapat pleno tertutup. Nah, sekarang yang kedua ada rapat pleno terbuka. Nah, rapat pleno terbuka ini bisa mengundang orang dari luar. Contohnya misalkan rapat pleno dalam verifikasi, ya kan, verifikasi atau penentuan hasil Waktu pemilu, Pak ya? Ya, waktu pemilu maupun pemilihan, Iya. gitu ya. Ya bisa menghadirkan peserta yang pemilu, saksi, dengan LO dan lain sebagainya yang berkepentingan, ya, terutama ya komisioner dan sekretaris. Yang berikutnya itu ada rapat pleno rutin. Nah, rapat pleno rutin ini dihadiri oleh komisioner dan sekretariat. Biasanya dilakukan setidak-tidaknya minimal 1 pekan sekali, seperti itu. Oke, itu membahas tentang rapat pleno. Yang terakhir Pak Hasan, kira-kira alur kerja antara komisioner dan sekretaris itu alur kerjanya seperti apa? Kok kayaknya ada 2 kepemimpinan gitu di KPU itu? Gimana Pak Hasan? Ya, jadi begini, bahwa di KPU itu komisioner dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya itu dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris itu ya. Layanan teknis administrasi dalam melaksanakan tugas atau tahapan demi tahapan itu dibantu seluruhnya oleh sekretariat. Jadi seperti itu Pak Nanang. Jadi setidak-tidaknya bahwa sekretariat adalah pelaksana Kegiatan. Pelaksana kegiatan atau pelaksana kebijakan yang diambil oleh komisioner. Jadi beda dengan organisasi lain atau instansi yang lain, Pak ya? Ya, tentu jelas ada perbedaan dengan lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Hasan atas kesempatannya. Mungkin itu saja sharing knowledge kita bersama Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pasuruan. Kita tutup perjumpaan kita. Salam hebat KPU Pasuruan.